Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Ada. Andri, wah banyak sekali ya. Iya. Nanti tugas kalian adalah silakan kalian tuliskan di sticky note teman kalian tidak masuk beserta keterangan tidak masuk. Oke, Siapa siap. ibu ditulis? Buat apa? Buat apa? Wah, ibu kan perlu bukti kehadirannya kalian. Kan bisa banget Pak Ibu. Nah, Ada absennya, Bu. Kan ada jurnal. hari ini ibu mau anak-anak sekalian yang mengaksen. Jadi kita bertukar kelas sebentar hanya mengaksen aja ya. Ibu yang dulu. Oke, pada pembelajaran kali ini sebelumnya ibu sudah menjelaskan bahwa kemarin kita akan belajar Tabung. namun ada yang menarik pada pembelajaran kali ini yaitu ibu akan mengaitkan tabung dengan alat musik biola. Oke? Oke. Oke bu, Apa itu, Bu? saya dulu lana ya. Oke, tadi kita sudah cek kehadiran, tapi ada pembelajaran kita kali ini lancar, tidak ada godaan setan atau apapun kita berdoa mudah-mudahan anak kita. Oke, oke. Ibu yang memimpin. Ya. Siap, Bro? Siap. Ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, sebelum pembelajaran, ibu akan mengecek kerapian, kebersihan dan ketertiban. Yang bajunya belum masuk silakan dimasukkan, yang tidak pakai sepatu silakan pakai sepatu. Yang ada sampah di bawah kursi, meja atau di sampingnya silakan dibuang. Tangan dibuang. Ya. Sudah, Bu. Nah, perhatikan lagi kanan kirinya. Kalau ada yang tidak rapi, silakan angkat tangan laporkan ke ibu. Siapa tadi kan tidak rapi? Tidak tahu ini. Firman, Bu. Kasih, Bu. Ini kan bajunya Adrian juga. Firman dan Adrian silakan bajunya dimasukkan terlebih dahulu. Ya. Seperti biasa, Bu Ratna selalu memberikan aturan kelas. Ya. Jadi aturan kelas kali ini adalah tertib saat pembelajaran, tidak ramai, tidak ngerumpi. Kemudian tidak mengganggu teman dan melakukan aktivitas yang mengganggu pembelajaran. Ya. Siap, Ibu. Ya, Bu. Kemudian tidak makan di dalam kelas. Minum boleh, Bu? Minum boleh, Bu. Silakan, Bu. Boleh. Oh. Ya. Minum boleh. Bu, Kalau tidur. makan tidak boleh. Tidur boleh. Tidur. Iya. Dalam pembelajaran ibu tidak pernah ibu memberikan aturan tidur di kelas. Sudah tahu? Di dalam kelas minum nggak apa, atau kalian pas jawab tidak apa-apa ya. Ya. Kemudian tidak menggunakan alat elektronik kecuali buatnya yang minta. Oke? Oke, Bu. Jadi nggak ada yang foto-foto atau selfie-selfie di dalam kelas. Siap. Kemudian tidak memutar musik. Firman jangan memutar musik di dalam kelas ya. Siap, Bu. Oke. Paham kelas kita kali ini. Selanjutnya, pembelajaran ini akan membuat kita lebih mengenal budaya Jawa Barat, khususnya alat musik angklung dan kaitannya dengan materi Tabung. Ya tadi Ibu sudah jelaskan ya. Sudah, Bu. Nah, untuk sebelumnya kita telah mempelajari bangun limas. Tahukah kalian limas? Tahu. Apa? Ini segitiga yang ada perseginya. Yang ada kayak piramid ya. Piramid. Ada limas segitiga, ada limas Segitiga. ada limas segi. Enam. Delapan. Ada banyak ya, Bu. Ya, ada banyak. Sekarang tahukah kalian apa saja alat musik tradisional yang ada pada Jawa Barat? Suling sakti. Suling sakti. Suling angklung apa lagi? Gong. Benar dong? Benar, iya, Bu. Pedang aja. Pedang. Oke. Ada Sekarang dengkul. pernahkah kalian mengamati bangun ruang visi lengkung apa yang ada pada angklung? Tidak. Tidak terbilang itu, Bu. Sekarang kalian perhatikan angklung. Ya. Ya. Bangun ruang visi lengkung apa yang ada pada angklung? Tidak ada, itu dipecah, Bu. Ya udah deh, bentar lagi Ibu jelaskan ya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menunjukkan bangun ruang visi lengkung. Dibaca sendiri.
Siang-siang Bu, masa tidur berdiri? Capek lagi mulun. Capek mulun. Capek. Oke. Sekarang dengarkan ibu ya. Oke. Nah, dengarkan ya, dengarkan. Ya. Jadi satu kali musik kalian gini, ya. Tangannya sama di Tangan yang mana itu, Bu? Tangan yang mana Bu? Ini angklungnya ada Bu, sama Bu. Mainnya sama. Siapa yang main Bu? Oke, Saya yang main aja Bu. Coba tangan Bu. satu. Indonesia yang terbuat dari Bambu. angklung terkenal sebagai alat musik. Jawa Barat. Cara memainkan angklung terbilang unik karena dilakukan dengan cara digoyangkan. Dipukul. Itu kok ditiup mana? Jangan ditiup mana? Berbeda dengan alat musik lain. Oh. Makanya ibu selalu membiasakan kalian untuk belajar literasi. Oke, Bu. Nah, angklung. Di sini juga ada keterangannya. Angklung adalah musik yang bernada dan bla bla bla. Jadi ibu mau mengenalkan angklung di sini sebagai nih ada berdekat dalam susunan nada 2, 3 sampai 4 nada dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil. Jadi ada angklung yang ukuran besar, ada yang angklung yang ukuran Kecil. Pernah melihat yang ukuran besar? Termasuk kecil kok bisa nih? Tanggul. Oh takut. Yang besar seperti apa, Bu? Nah, di sini ada cita-citanya angklung. Ada mitosnya. Ya, Puji Sri Pahaci segala dia. Kalian bisa tahu literasi? Oh, ini terciptanya alat musik angklung. Nanti ibu sediakan di KPD-nya untuk kalian baca. Ya. Nah, dalam pembuatannya, nah ini mbaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini? Bapaknya Bu. Bapaknya Bu. Bapaknya Bu ya? Kan? Oh bukan. Oh, bapaknya Bu. Dalam pembuatan angklung harus memenuhi persyaratan agar menghasilkan kualitas suara serta ketebalan bambu. Jadi dalam pembuatan angklung ini tidak semena-mena kalian membuat di bulan-bulan kayak gini ukurannya harus sama atau bagaimana, tapi ada cara pembuatannya. Biasanya pengrajin-pengrajin itu juga memperhatikan ketebalan angklungnya, diameternya agar bunyinya nyaring. Nah, jadi di sini ibu bisa membedakan angklung satu dengan angklung dua bunyinya agak beda, ya. Apa sih pengaruhnya? Apakah diameternya atau tingginya? Nah, jadi dalam pembuatannya juga harus memperhatikan
kali ini Ibu akan memberikan RKPD, kemudian ada contoh amplop. Silakan kalian buka dulu RKPD-nya. Kayak sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Kelompoknya 1, 2, 3, 4 gitu saja ya, biar cepat. Silakan membentuk kelompok. 1 ke belakang, nah. Kemudian di sini Ibu ada 3 amplop. Silakan bergantian ya. Nah, nanti di RKPD-nya kalian bacakan. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu dalam hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. Sabar Bu. Sabar Bu. Sudah? Ada. Ini berikan aksesnya. Mau. Ya, yang saja ya. Terus saya apa Bu? Gantian dengan apa aturan kelasnya? Tidak memainkan alat musik. Oke? Belum Ibu perintahkan. Oke? Sekarang kalian buka RKPD-nya. Sudah dibuka RKPD-nya? Ayo sudah set. Mana nggak ada Bu? Grup. Grup silakan ya. Katanya nggak boleh mainkan kartu elektronik. Budayakan literasi banyak. Kan? Boleh kan? Ibu nggak izin? Bukan. Ini jadi kamar mandi. Ya jangan lama-lama ya. Ya. Gimana sih? Sudah? Ayo. Taruh dulu. Sekarang silakan dibaca RKPD-nya. Sudah? Nah, dalam pertanyaan di RKPD, adakah yang kalian belum mengerti maksud dan tujuannya? Silakan ditanyakan. Belum baca belum. Di grup kelas. Kerjakan di kertas yang sudah diberikan. Sudah? Silakan kalian pahami dulu maknanya, kemudian kalian tanyakan jika ada sesuatu yang kurang dimengerti. Jawabnya berarti dijawab ini. Iya nak. Paham? Ada yang mungkin ada pertanyaan, Bu ini maksudnya apa? Gitu. Silakan ditanyakan. Ada yang paham? Ya. Ini kan ada di grup, belum Iya. di quiz. Berarti kita kerjakannya di Di kertas yang sudah Ibu berikan. Oh, siap. Sudah? Ya. Ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Belum. Belum? Kita tuh anak-anak. Belum Bu, masih ada. Ya, jadi adakah yang bisa membedakan? Jadi di dalam perintah RKPD-nya kita disuruh mengukur tinggi dan diameter. Sebentar, Ibu berikan penjelasan terlebih dahulu. Untuk amplop ini, halo. Untuk amplop ini, tingginya kalian hanya mungkin yang sini saja ya. Dan pendek saja, nggak usah panjang. Jadi kita ukuran sampai sisi terpendeknya saja. Kenapa bisa ditahan?
Perkenalkan, nama saya Rita Roka. Saya Inayatul. Saya Muhammad Adrian. Nah, langsung saja ya. Jadi, pertama-tama kita ukur dulu tingginya menggunakan penggaris yang tadi Bu Ratna sudah kasih. Tinggi tabung yang pertama ini itu 8 cm. Tinggi tabung yang kedua ini 16 cm. Sedangkan jari-jari tabung yang pertama ini 1 cm dan jari-jari tabung yang kedua ini 1,1. Untuk mencari luas tabung saya serahkan ke Mas Andrian. Untuk mencari volume tabungnya itu menggunakan rumus luas alas, yaitu luas lingkaran dikalikan dengan tinggi tabung. Untuk luas alas lingkaran, seperti yang kita tahu, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Karena kita memakai jari-jari 1, berarti jari-jarinya pakai 3,14. Jadi volume tabungnya untuk tabung 1 itu 3,14 dikali 1 kuadrat dikali 8. Jadi hasilnya 25,12 cm3. Untuk yang volume tabung yang kedua itu karena jari-jarinya 1,1, kita juga pakai 3,14 pi r kuadrat kali t, berarti 3,14 dikali 1,1 kuadrat dikali 16. Hasilnya 60,79 cm3. Oke, untuk simpulan pada materi ini akan disampaikan oleh Mbak Rina. Kesimpulan pada materi hari ini, volume dari atom ini memiliki volume yang berbeda. Nah, karena volumenya berbeda, maka hasil yang dari suara yang dihasilkan juga berbeda. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompoknya Dita. Dita ya. Oke. Jadi, nah sekarang ibu tanya, apakah di kelompok lain pengukurannya juga berbeda maksudnya? Beda. Karena memang dari atomnya saja sudah tidak sama, iya. Iya. Jadi itulah fungsinya. Ternyata menghitung volume tabung juga berfungsi ya untuk pembuatan angklung. Ya. Apakah untuk pembuatan angklung saja? Tadi di awal ada serunding. Serunding itu juga tabung. Jadi kita juga bisa memanfaatkan Tabung. volumenya tabung. Jadi berguna ya. Berguna. Jangan bilang matematika hanya ilmu apa sih matematika itu gitu. Ternyata ada kaitannya kan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya. Tentu saja pengrajin angklung juga menggunakan perhitungan tinggi sama diameternya. Ya. Oke. Jadi tadi kita dapat informasi untuk menghasilkan nada yang sesuai, setiap tabung angklung harus memiliki volume yang berbeda. Kemudian volume prisma tadi kan luas alas dikali tinggi. Iya, tapi luas alasnya kita ganti menjadi lingkaran. Setelah itu jika sisi alas dan atas ada, nah sudah ya. Kemudian volume tabung. Kemudian tadi kalian sudah mengukur panjang dan diameter Tabung. Fauzia sedang mendiskusikan apa Fauzia? Itu luas alas sama tinggi. Jadi bagaimana kesimpulannya? Berbeda? Sama bukannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sebenarnya karena kalian sudah paham untuk mencari volume tabung itu juga ada beberapa soal pengukuran tadi, namun kita akan mencari tentukan volume dari masing-masing tabung. Nah, jadi sebenarnya ini adalah volume dari angklung ukuran besar yang dimana tabungnya tidak hanya 2 saja, seperti kalian biasanya melihat di lampu merah. Oh ya. Ada banyak sekali tabung-tabungnya. Ya. Jadi di sini ibu untuk nada-nadanya ini, kemudian ada tabung dan tinggi angklung. Ini sebenarnya adalah soal tes, mampukah apakah kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini atau tidak? Ya, silakan di screenshot, di foto, di screenshot, ditulis lalu dikerjakan. Sudah? Sudah, kita titikkan ya pengerjaannya ya. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian kumpulkan di meja ibu ya, nanti ibu lihat. Ya. Oke, kita sampai pada
Mencari tinggi atrum. Mencari tinggi atom. Yang kedua, mencari diameter atom. Terus yang ketiga, dari atom. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang ibu meminta kalian membuat refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, refleksinya sebenarnya ibu meminta kalian untuk menuliskan di sticky note, kemudian kalian tempelkan juga bersamaan dengan tugas yang tadi. Ya. Namun ibu perlu beberapa yang harus benar-benar kalian sampaikan. Salah satunya adalah apa kekurangan pembelajaran pada hari ini. Apakah pembelajaran selanjutnya ibu harus lebih semangat atau kita ganti pembelajaran dengan game, karena waktunya kita matematika siang-siang ya. Iya, Bu. Jadi gimana pembelajaran selanjutnya kita Jangan Jatuh. jangan galak-galak. Tadi itu ibu emosi karena panas. Nah, Bu Ratna lucu banget, Bu. Bingung Bu, siang-siang cepat-cepat pusing Bu nggak bisa. Oke, jadi sarannya pembelajaran selanjutnya kita belajar lebih santai. Baik, terima kasih. Bu, anusnya boleh diambil. Ya boleh. Nah, kemudian ibu juga ada oleh-oleh untuk kalian. Dibuat santai saja. Jadi ada nyari alat musik Jawa Barat lainnya yang berbentuk tabung lalu ukuran volumenya. Nggak usah yang sulit-sulit ya. Kerjasama nggak apa-apa. Yang penting kalian menemukan inti dari permasalahan. Siang, Ibu. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Nah, jika tidak ada, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang Jadi tadi sarannya pembelajarannya lebih menarik lagi ya. Ya. Selesai sudah pembelajaran kita Kurang, Bu. pada pagi hari ini. Pagi loh,